karena sudah menyesal semester 1 sama dikumpulin kita disuruh bikin pernyataan akan selesai di semester ini. Kalau KUP itu sampai malam-malam kan kita ya bikinnya. Sampai pulang jam 11 ya kalau nggak salah. Oke, guys, nama saya lengkapnya Septi Melinda. Kalau mau pakai gelar biar keren, SPC, MPC, ya bangga. Udah ada 2 gelar gitu. Saya sekarang di PNS, Pegawai Negeri Sipil, bagian dari aparatur sipil negara yang tugasnya di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Salah satu lembaga negara independen yang tugasnya adalah mengawasi hakim, juga melakukan rekrutmen terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Oke, kalau saya sekarang posisinya sebagai Kepala Bagian Rekrutmen Hakim, salah satu jabatan administrasi, namanya administrator. Kalau di level eselonisasi itu dia masuk eselon 3, di bawahnya Kepala Biro atau Direktur kalau di tempat lain. Udah bubas ini, udah bubas. Oke, selamat pagi semuanya. Nama saya Ridwan Ardiansyah. Jadi sama kayak Mbak Septi, saya juga lulusan dari psikologi terapan. Dulu saya background-nya kalau Mbak Septi dari psikologi linear ya, kalau saya nggak linear, saya dari ekonomi manajemen, kemudian melanjutkan ke psikologi. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang manufaktur alat berat, tepatnya di Human Resource Development. Jadi saat ini cakupannya mulai dari proses rekrutmen, kemudian pengembangan karyawan, organization development, dan juga performance management, seperti itu. Pak Septi dan Mas Ridwan, saya manggilnya Mbak sama Mas ya. Pengen tahu juga sih yang di awal nih, kenapa sih milih SDMKM dan UI gitu ya? Kan sebenarnya ada banyak pilihan yang lain, ada SDMKM mungkin barangkali ada di tempat lain. Gitu. Silakan Pak Septi dulu atau Mas Ridwan dulu? Moga Mas. Ladies first. Oke. Terus ya. Kenapa saya milihnya SDMKM UI? Gitu. Karena gimana ya, awalnya itu namanya anak psikologi kan pasti pengennya jadi profesi psikolog ya, pengennya jadi psikolog gitu, bisa praktek, bisa segala macam. Tapi saya kebetulan lulus dari S1, itu yang menerima saya adalah PNS gitu, Komisi Yudisial. Saya langsung jadi PNS di tahun 2007, calon PNS waktu itu ya. Kemudian sudah terjebak dalam rutinitas kegiatan PNS yang kerjanya dari jam 7:30 sampai jam 4 atau jam 5 waktu itu. Nah, terus mau pada satu titik memutuskan ini udah deadline saya untuk ngambil S2, karena cita-cita saya waktu itu sebetulnya umur 30 tuh udah lulus S2 kalau bisa. Cuman udah sampai 30 belum beranjak untuk daftar S2, baru nyicip lihat-lihat ada beasiswa apa. Karena kalau bayar sendiri S2 itu untuk PNS selevel saya waktu itu ya cukup lumayan gitu. Sayang duitnya dibuat yang lain. Cari-cari beasiswa, akhirnya baru tergerak di udah umur 31 lewat, di umur 32 baru ada tawaran. Umur 31 sebenarnya sudah mulai lihat-lihat nih, karena deadline beasiswa tuh biasanya kalau untuk S2 adalah 35 ya Mas Icus ya. 35 tahun saya udah mau 32, ini kapan lagi nih kalau nggak nyoba sekarang, nggak dapat beasiswa. Iseng-iseng lihat, pokoknya dapat beasiswa lah. Mau yang coba luar negeri dulu, karena saya emang senang belajar bahasa Inggris dari sekolah zaman SMP dulu, cuman suka bahasa Inggrisnya aja.
Terus cobalah di luar negeri, sekalian pengalaman buat jalan-jalan gitu lah. Ada chevening nih bukaan, chevening. Coba daftar, cuman lolos saringan pertama doang, habis itu ditolak. Baru pertama kalinya daftar beasiswa dengan polos dan lugu, tapi udah di usia yang sudah sangat tua, 931 baru mulai mau daftar beasiswa. Terus habis itu beberapa bulan kemudian ada tawaran dari kantor, kebetulan USAID waktu itu ngasih jatah untuk komisi yudisial slot 1 beasiswa untuk pegawai. Nah, iseng lagi lah daftar gitu, daftar. Kok yang daftar dari kantor cuma dikit, cuma 9 lagi. Wah, kebetulan ikut saringan administrasi lulus, terus tes pertama bikin makalah pakai bahasa Inggris, cuma 1000 kata sih, cuma 2 lembar gitu. Dengan bahasa Inggris yang belepotan, disuruh ceritain soal cita-cita kaitannya dengan tugas yang sekarang dilakuin kan. Kok lulus jadi masuk berapa ya, 5 besar apa 6 besar waktu itu, terus masuk ke tahap wawancara sama komisioner sama sekjen pakai bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang belepotan juga. Delala lulus lagi, dapat masuk 3 besar dan kemudian dites sama pihak USAID-nya. Tapi memang keberuntungan belum di tangan saya, Cila. Ya waktu itu gagal lagi sih akhirnya, tapi tetap milihnya psikologi karena waktu itu psikologi terapan SDM, applied psychology sih, tapi belum ada peminatannya SDM atau apa. Tapi saya memang dari awal itu sejak kerja di komisi yudisial kan masuknya di bidang di kepegawaian ya, jadi ngurusin SDM yang ketemu orang-orang yang unik-unik gitu ya, orang yang banyak maunya, jadi berasa kerjaannya tuh walaupun kita administratif, namanya PNS kan banyak administrasinya ya, tapi ketemu orang-orang dengan kemauan yang berbeda-beda, yang satu pengen naik pangkat, yang satu pengen tunjangan keluarganya diurusin, yang satu pengen cuti kelahirannya dilonggarin segala macam, yang satu pengen kalau telat nggak dipotong tunjangannya macam-macam lah, tapi itu jadi sebuah hal yang challenging buat saya. Nah itu kedua kali daftar beasiswa gagal, ada tawaran ketiga dari dalam kantor sendiri, ada nih S2 khusus buat struktural, kebetulan juga waktu itu saya sudah jadi Kasubag ya, Kasubag itu masuk eselon 4, itu struktural terendah di jenjang hierarki di kantor saya. Kalau di swasta supervisor mungkin ya, selevel sama supervisor kalau di swasta. Nah, wah kebetulan nih yang udah struktural tapi belum S2 kan cuma dikit kantor. Pas banget, saya tuh anaknya tipikal yang mager, yang kayaknya kalau bersaing sama orang banyak gitu nggak pede. Nah, saya ikut daftar lah gitu. Terus lihat-lihat jurusannya apa ya yang ada kaitannya sama SDM, ada manajemen SDM. Terus kok ada psikologi terapan nih di UI, ternyata di UI itu nggak cuman ada psikologi profesi dan sains, ada lagi namanya psikologi terapan. Pas saya lihat kok ada terapan SDM, KM, wah seru nih. Udahlah saya ngambil itu. Kebetulan juga di beasiswanya itu ditentukan bahwa tidak boleh mengambil yang di dalam jam kerja. Sementara kalau profesi ini kan harus magang, nanti kalau dia pas masanya magang mesti ninggalin kantor sebulan atau berapa waktu yang lama lah, terus kuliahnya juga pagi, jadi harus ngambil kuliah yang di luar jam kerja. Jatuhlah pilihan pada SDM KM UI. Begitu guys ceritanya, walaupun idealisme menjadi psikolog sirna, tapi kan ya udah 32 waktu itu, udahlah realistis aja mau S2 apa, yang penting masih sesuai dengan passion saya di SDM. Saya juga waktu itu berharap banget dapat ilmu yang banyak, dan kebetulan di kantor juga disuruhnya harus UI juga waktu itu yang diakomodir. Ikutlah saya tes. Saingannya cuma 7, yang dikasih 2 orang. Pas tes pengumuman, yang lulus cuma 2 orang, jadi saya dapat, guys. Karena kebetulan dapat beasiswa juga sih.
ada satu catatan yang cukup menarik tuh, yang tadi ngomongin soal waktu di luar jam kerja itu. Emang informasi awal SDMKM itu dari semua perkuliahannya di luar jam kerja gitu ya? Iya, waktu itu yang saya dapat ya, hasil dari googling, terus lihat di website-nya psikologi UI juga, itu katanya dia mulai kuliahnya jam 4, jadi sore gitu, di luar jam kerja, tapi pada hari kerja Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam berapa, yang saya tangkap sih waktu itu begitu. Jadi wah bisa nih kayaknya, lagian kan rumah di Depok, jadi deket kalau pulang kerja, walaupun akhirnya akan jadi jam kerja di tempat saya kan sebenarnya jam 4 ya, walaupun akan ada perjuangan untuk gimana caranya bisa absen jam 4 tapi nyampe kuliah jam 4 juga. Gitu. Oke. Nah, itu gimana tuh tipsnya? Ini kan banyak memang rata-rata yang terapan kan kebanyakan orang udah kerja itu ya. Nah, tipsnya untuk bisa tepat waktu jam 4 gimana tuh? Ya, awal-awal sih saya di semester 1 tuh seringnya telat, Mas. Jadi absen dulu di kantor, baru naik kereta ke UI. Naik kereta itu kan sekitar 30 menit kalau lancar ya. Kalau nggak lancar ya bisa sampai 40 menitan. Ya kalau kita pas nyampe stasiun tuh langsung dapet kereta, kalau nggak kan bisa lama. Nah itu semester 1 tuh beneran yang semua mata kuliah setiap hari itu saya pasti telat, nggak ada yang sebelum waktunya, kecuali jam mata kuliahnya mulainya jam 7 malam atau jam setengah 6 gitu. Itu saya telat terus, tapi di situ juga saya menyesal karena ketika saya telat banyak hal yang saya lewatkan gitu, yang tadi diomongin dosennya apa saya nggak jelas, sementara kalau lihat catatan teman juga kan beda ya antara kita dengerin langsung dengan baca hasil penangkapan orang lain gitu. Di semester 1 emang parah, kacau, jam kuliahnya emang banget, tapi habis itu saya coba cari cara nih gimana ya caranya biar bisa masalah di kantor, ini masalah jam kerja di kantor nggak ada problem gitu. Terus pas cari-cari saya tanya, oh bisa ternyata kalau pakai surat izin keluar kantor sebelum waktunya. Kayak berkolaborasi dengan atasan lah kalau kayak itu, Pak, saya mau ini Pak, jamnya jam 4 gitu. Ya sih emang disuruh kantor di luar jam kerja, tapi kan saya udah berusaha nih Pak, sekolah gitu. Sekolah kan juga buat kantor, boleh ya Pak pulang cepat gitu, nanti saya bikin surat izin, minta izinnya gitu, tanda tangan surat izin. Oh ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah bosnya baik. Jadi habis itu nggak Senin sampai Jumat dong? Nggak benar-benar tiap hari. Nggak Senin sampai Jumat juga, ada sampai dengan semester 3 ya. Sampai dengan semester 2 itu nggak Senin sampai Jumat ternyata. Saya pikir Senin sampai Jumat jam 4 ya. Ternyata cuma Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu kayak gitu. Ada satu hari hari Sabtu. Hari Sabtu itu bisa dari pagi sampai sore juga. Begitu guys. Jadi informasi yang didapat di awal memang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, walaupun sebenarnya si UI-nya sendiri dari Fakultas Psikologinya jurusan terapan juga menerapkan sebenarnya yang diperkenankan jadi mahasiswa itu yang sudah dibebas tugaskan dari kantor, jadi nggak ada alasan telat karena belum selesai kantornya, nggak boleh kayak gitu. Ya. Tapi kan namanya juga usaha ya, pengen sekolah gitu, pengen belajar, ya gimana ceritanya lah. Menyeimbangkan, kadang saya datang telat, dan saya yang di kantor cabut duluan, begitulah. Gimana cara ngaturnya aja. Sekarang kita geser ke Mas Ridwan nih. Mas Ridwan kenapa sih ngambil SDMKM? Sebelumnya kan bukan psikologi juga ya? Silakan. Iya, jadi oke, jadi dulu itu memang pas SMA itu apa ya? Cita-cita gitu ya. Cita-cita itu masuk psikologi sebenarnya ya. Waktu itu cita-cita masuk psikologi, tapi
nggak masuk, akhirnya ngambil alternatif yang lain. Kebetulan aku tuh dulu sebenarnya dari diploma gitu ya, jadi melewati beberapa tahapan dulu, diploma lulus, terus kerja, terus S1 gitu ya, baru sambil kerja apply S2 seperti itu. Nah, memang dari SMA itu ada keinginan untuk ke psikologi, meskipun ada beberapa jurusan lainnya yang sifatnya alternatif itu. Tapi karena nggak masuk pilihan pertama, akhirnya ngambil alternatif yang lain seperti itu. Nah, kebetulan pas waktu kerja, jadi tahun berapa ya? Udah lama ya, udah tua. 2010 itu mulai kerja di Jakarta, jadi anak rantau gitu. Kemudian selama kerja itu ngelanjutin S1 di tadi ya jurusan ekonomi manajemen. Nah, selama itu kebetulan kan kerjanya juga di SDM sama kayak Mbak Septi. Mulai cari-cari, memang dari awal sih memang pengen ngelanjutin sekolah sampai S2 gitu ya, setidaknya gitu. Sehingga mulai cari-cari nih, kira-kira apa sih yang cocok yang bisa bisa menunjang pekerjaan kayak gitu. Terus mulai cari-cari, ada beberapa alternatif. Sebenarnya di awal itu rencananya masuk ke sains, karena jujur di awal itu belum tahu ada psikologi terapan ya. Sempat mulai merencanakan juga ya udah deh resign gitu. Jadi for the sake of education gitu ya, demi ngelanjutin pendidikan, udah ngerencanain nih ya udah kalau keterima di beberapa universitas yang di-apply, ngambil psikologi sains. Karena kuliahnya nggak bisa nyambi kerja kalau nggak salah ya, kalau sains ya, jadi pagi kalau nggak salah. Akhirnya rencananya mau resign aja gitu. Tapi sebelum pendaftaran itu ada salah satu teman yang ngasih info gitu. Itu kan di UI katanya ada psikologi terapan, itu bisa sambil kerja loh, informasinya seperti itu. Terus mulai cari-cari kontak ke UI-nya, telepon gitu, ternyata benar ada. Terus pas dilihat di kalau kita kan ikut SIMAK ya, SIMAK UI pasca sarjana, itu memang ada psikologi terapan. Nah, akhirnya kayaknya nih psikologi terapan ini lebih cocok gitu ya, karena kan kerja juga di HR atau di SDM, perlunya sih memang nggak ke sains banget, tapi lebih ke praktis seperti itu. Nah, mungkin waktu awal tuh kayaknya nih psikologi terapan ini yang paling cocok gitu. Nah, di awal itu memang kenapa milih UI itu sebenarnya ada ketertarikan juga, karena selain SDM itu ada KM-nya ya, ada knowledge management-nya gitu. Ya, kita memang belajar sih gitu. Selama kuliah itu ada mata kuliah yang dipelajari yang terkait dengan KM. Tapi ternyata KM-nya itu sendiri udah dilebur jadi SDM gitu. Jadi pas angkatan kita kan agak sedikit ada miskom gitu. Oh, ternyata ini tuh psikologi SDM, KM-nya udah hilang kayak gitu. Tapi ya no problem lah, intinya ceritanya kayak gitu. Kenapa milih UI? Karena memang secara kebutuhan kayaknya cocoknya bukan ke sains tapi lebih ke terapan kayak gitu. Oke. Jadi tiba-tiba KM-nya hilang di tengah itu. Tapi secara dokumen awalnya ada dong SDM. KM Mas dari awal SDM aja gitu. Kenapa? Berarti dari awal sebenarnya tercatatnya sebagai SDM KM gitu ya. Kemudian ya di awal hilang, itu informasinya SDM KM. Tapi pas lulus jadi psikologi SDM ya. Tapi nggak apa-apa sih. So far menurutku lumayan memadai dari segi pengetahuan baru gitu. Karena jujur aku juga kenapa memilih psikologi, karena ngerasa di kerjaan itu yang paling belum bisa aku explore memang di keilmuan psikologinya gitu. Kalau di keilmuan manajemennya mungkin bisa aku dapatkan ketika berada di tempat kerja gitu. Nah, keilmuan psikologinya ini yang memang kayaknya agak eksklusif dan susah didapat ya kayaknya gitu. Kalau nggak kuliah itu nggak akan klik gitu dengan
ilmu-ilmu psikologi dan juga intervensi di dalam bidang psikologi kayak gitu sih. Awal-awal gimana sih Mas? Dari D3 gitu ya, kemudian S1 ekonomi, terus masuk ke psikologi gitu. Di awal kan ada matrikulasi ya di UI ya, sekitar 1 semester. Ya, Gimana ceritanya selama matrikulasi? Apa sih tantangannya gitu ya? Atau yang paling diingat, yang paling berkesan gitu ya, selama matrikulasi? aduh. Yang paling berkesan itu sama-sama berjuang lulus sama Mas Icu sama Mbak Septi. Mbak Septi enggak ya, sorry. Mbak Septi enggak masuk matrikulasi, soalnya linear. Jadi waktu matrikulasi jujur aku rada insecure ya, karena memang dari sekian banyak orang ternyata hanya segelintir orang aja yang S1-nya itu bukan dari UI gitu. Jadi banyak teman-teman itu kalau aku lihat itu memang banyak yang dari UI dan juga dari universitas negeri gitu. Nah, di awal-awal memang agak insecure karena memang ada quote and quote itu ancaman ya, bukan ancaman sih. Ya standar dari UI-nya sendiri kalau matrikulasi ini memang sebagai saringan juga gitu ya sebelum masuk ke semester 1. Ibarat kata matrikulasi ini semester 0-nya gitu ya. Dan itu kan kita harus lalui selama 1 semester gitu. 1 semester itu ya lumayan melelahkan sih karena shifting gitu soalnya dulu D3 ku ini bukan sosial juga ya, tapi bahasa gitu. Jadi masuk ke sosial itu agak perlu pembiasaan lah dengan bahasan-bahasan yang ada di dunia psikologi kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah sih pas semester awal itu kita minimum 3 ya kalau nggak salah ya. Minimum 3 dan benar sih memang ada beberapa orang yang memang nggak lulus gitu. Aku kira memang di awal itu ini kayak formalitas aja gitu. Tapi ternyata benar ya ada berapa? 6 orang kalau nggak salah ya, satu jurusan kita. Bukan jurusan sih. Satu angkatan kita itu yang nggak bisa lanjut karena IP-nya kurang dari 3 kayak gitu. Sampai 10 kan? Sebenarnya 10 ya? 10 orang ya enggak ini ya. Lumayan banyak sih. Ya. Berapa Pas ya? 10 dari berapa? Jadi minimum IP-nya 3, Mbak. Itu semua kayaknya berapa sih? Lupa juga sih. Ya, semua psikologi Trapan. semua SDMKM, Insos sama AUD. Iya, sama Peminata. Awalnya ketika lulus itu lega, terus juga ternyata ya bangga juga sih ternyata bisa lulus gitu. Kirain nggak akan lulus. Maksudnya lulus matrikulasi, lulus S2-nya nih? Matrikulasinya Mas, matrikulasinya. Lulus S2-nya kan belum ceritanya. Ya. Gitu. Nah, itu Mbak Sep. Terus juga challenge-nya sih memang kalau aku kan dari kalau Mbak Septi kan dari mungkin ada tugas belajar ya Mbak ya? Oh, nggak ada ya? Kayaknya aku sama kayak Mbak Septi, jadi memang di kerjaanku nggak ada izin tugas belajar gitu. Jadi nggak memungkinkan buat kita izin 4 semester gitu buat tugas belajar, nggak ada. Jadi memang challenging itu ngatur waktu. Karena swasta mungkin ya secara culture agak beda ya dengan PNS, dan juga ngatur waktu sih. Karena aku kantor kan ada di ujung Jakarta ya. Gimana, Jakarta Utara ke Depok itu lumayan challenging kayak gitulah. Di mana tuh, Mas? Di Cakung gitu, ya? Mas. Cakung itu bukan Jakarta Timur ya? Di Cakung ya, Mas. Itu bukan masuk aku masuknya ke Jakarta Utara. Jakarta Cakung Cilincing, ya. Berarti lebih jauh dari Mbak Septi. Itu Mas, minta izin juga itu. Nah, terus bisa naik kereta ya? Iya, naik kereta. Biar bisa. Naik keretanya dari mana tuh? Ke Manggarai dulu berarti ya? Dulu aku dari Cakung, jadi dari kantor ke stasiun Cakung dulu, di Cakung baru ke Manggarai ke Depok gitu.
transit berarti ya, lebih menantang. Biar bisa tidur, Mas. Biar bisa Nah, tidur kalau di kereta. kan kalau Mas Septi tadi ceritanya masuk jam 4 gitu ya. Nah, itu Mas Ridwan gimana tuh? Ngobrol dengan kalau bosnya gitu. Ya, Bisa kuliah. ya ini juga bagian dari ini sih di awal-awal itu ya udah deh kalau misalkan nggak dikasih izin ya memang udah ada rencana buat fokus kuliah gitu. Tapi alhamdulillahnya atasanku waktu itu ngasih izin juga gitu. Jadi sama kayak Mbak Septi. Jadi alhamdulillahnya atasanku ngasih izin dan kebetulan atasan aku juga sama-sama kuliah gitu. Jadi aku sama atasanku sama-sama kuliah. Atasanku di UGM ya, di UGM, aku di UI psikologi gitu. Jadi mungkin ya sama-sama ngerti gitu. Jadi aku biasanya pergi itu kalau masuk, kita kan masuk jam 4 misalkan ya. Jadi 2 jam sebelumnya itu harus sudah cabut dari tempat gitu. Kalau nggak akan kekejar. Meskipun mayoritas sih seringnya telat. Seringnya nggak kekejar gitu. Tapi ya telatnya nggak lama-lama sih. Oke. Mepet Nah, itulah. Ya itu sih kan, suka dukanya kuliah. Kalau tadi kan sempat ngomong soal itu, Mas. Apa di matrikulasi itu deg-degan gitu ya. Emang apa sih yang bikin paling deg-degan gitu ya? Dari sisi mata kuliahnya. Kalau gitu. aku sih, karena cuma aku doang ya sama Mas Ikus yang ikut matrikulasi. Memang ini Mas lebih ke arah apa ya? Kita sebenarnya sih kuncinya menurut aku manajemen waktu, review materi itu insya Allah bisa gitu. Tapi kadang-kadang bagi kita yang waktu itu sedang bekerja itu ngatur waktunya agak susah gitu. Pulang pun dari kuliah udah malam, besoknya harus kerja lagi, sehingga review materi itu di sisa waktu aja gitu. Jadi yang challenge-nya itu, ketika ujian itu orang lain udah mempersiapkan diri dengan cukup matang, kita sedikit keteteran kayak gitu. Itu sih, manajemen waktu menurut aku penting, meskipun ya bisa diatur. Satu lagi soal matrikulasi. Dari materi-materi matrikulasi, apa yang bikin paling deg-degan atau menurut Mas Ridwan ini paling susah di apa? Paling susah itu jujur aku psikologi kepribadian, Mas. Jadi kita kan waktu itu sama Mbak Meli ya. Jadi ya itu dasar psikologi kepribadian. Jadi kita belajar berbagai macam teori, mazhab-mazhab dari psikologi, mulai dari psikoanalisis itu ya, behaviorism, kognitif dan lain-lain kayak gitu. Itu agak kalau aku pribadi agak kompleks gitu. Mungkin buat yang teman-teman lain enggak ya. Tapi menurut aku sih psikologi kepribadian yang paling sulit daripada yang lain ya. Agak sedikit beda ya. Kalau saya tuh agak susah itu statistik. Wih, masa susah, nggak paham juga gitu. Iya. Itu gimana ya? Oke, nah kalau susah tapi dapat A gitu ya. Nah, kalau masa-masa setelah matrikulasi sudah lolos udah tenang ya, deg-degannya udah hilang gitu. Bagi Pak Septi dan Mas Ridwan ini, apa sih yang paling berkesan dan paling menantang selama dari semester 1 sampai lulus nih? Gitu. Sampai lulus semester akhir lah ya gitu. Kalau ditanya semester berapa, semester akhir. Akhirnya 7. Siapa duluan? Ayo. Saling nimpalin juga boleh. Oke. Dari semester 1 sampai 4 yang berkesan. Semester berapa itu ya yang ada KM-nya cuy? Semester 2 apa 3 ya? KM itu semester 1 ya? Enggak. Semester 2 ya? Semester 2 kayaknya. Jadi pas kita mata KM itu tugasnya dikumpulin jam 00.00 dan setiap mau kuliah. Itu benar-benar karena apa ya? Challenging buat
gue yang sebenarnya tipikal prokrastinasinya parah banget. Jadi kerjaan banyak yang harus diberesin, terus tiap jam 00 sehari pas hari mau kuliah itu kita harus ngirim resume resume bahan atau materi yang mau diajarkan hari itu, dan itu juga ditentuin kalau minggu ke ini mau Hapatra halaman berapa sampai berapa gitu. Minggu ke ini strategic map-nya siapa? Coba lupa sih. Strategic map teoris yang terkenal balance scorecard itu. Ya udah. Kaplan, itu, Mbak. Kaplan Norton. Itu jadi setiap mau hari, waktu itu kuliahnya hari Sabtu ya kalau nggak salah. Setiap mau hari Sabtu, hari Jumat, itu udah kerjaannya mikirin ringkesan. Ada bukunya bahasa Inggris semua, walaupun aku suka bahasa Inggris. Tapi kan namanya tulisan buku, jurnal itu kan lebih rumit daripada ngomong sehari-hari ya. Itu luar biasa stresnya. Terus ujian juga waktu semester 2 itu hampir semua ujiannya dikasih deadline, kalau nggak jam 00, jam pernah ada yang jam 6 pagi kalau nggak salah. Saya pernah pas UAS KM itu deadline-nya jam 00, ngumpulinya jam 3 gara-gara ngerjainnya sambil ngantuk gitu kan, udah kerja ya, ada deadline, mau ujian, ngantuk-ngantuk, kebangun, kerjain, terus tidur lagi, terus kebangun ya pagi baru ngumpulin. Itulah semester 2 pokoknya. Semester lagi semangat-semangatnya pengen belajar, tapi challenge-nya juga banyak. Karena sudah menyesal semester 1 dilalui dengan tidak baik. Tadi sering setiap hari telat, terus akhirnya nggak dapet apa-apa karena nggak mudeng. Di situ padahal dasar-dasarnya ada statistik, ada konstruksi instrumen pengukuran, ada filsafat, itu pelajaran-pelajaran inti yang saya menyesal. Gue nyesel banget nggak seriusan di semester 1. Semester 2 baru mulai, oh ya, harus mudeng. Jadi sebenarnya target kuliah itu bukan dalam hati kecil sih, nggak muluk-muluk gitu ya, nggak kumlot, enggak lah. Dari S1 juga nggak pernah kumlot. Mending dapet IP 3 aja gitu. Cuman suka gregetan kalau belajar sesuatu tuh nggak mudeng. Ya begitulah komplikasi antara menunda-nunda dengan gregetan, penisirin gitu. Maksud dosennya apa sih pelajaran ini, maksudnya apaan sih? Namanya juga kita terapan kan, pengennya waktu nyampe di tempat kerja itu ada sesuatu yang bisa dilakukan hasil kita belajar di kampus gitu sih. Kalau Ridwan gimana? Kalau lancar nih kayaknya. Gue sih, waduh, lancar dari. Ya intinya sih buat aku pribadi, kuliah di SDMI itu lumayan insightful ya. Jadi memang tadi ya di awal itu memang targetku itu pengen nambah ilmu psikologinya gitu, karena di tempat kerja itu yang paling aku ngerasa kurang itu ya di aspek psikologinya. Nah, cuman kalau yang paling challenging ya sama sih ketika kita harus melewati tadi mata kuliah yang lumayan kompleks kayak KM itu namanya apa ya? Perubahan atau apa ya? Beda lagi. Oh, knowledge management langsung ya. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan, iya. Yang kita harus pokoknya dari setiap tahapannya kita rangkum, harus bikin rangkuman, terus present kayak gitu. Terus di akhir ada project akhir, menurut aku itu challenging dan ya sama sih challenging dan di akhir ya memberikan kesan yang lumayan membekas gitu. Membekasnya itu karena ternyata fase pembelajarannya lumayan challenging dan interesting gitu. Terus juga di mata kuliah yang ada statistiknya kayak KAUP kayak gitu. Kita kan dulu juga ya hampir tiap mata kuliah sih kita bikin project ya.
Kalau KUP itu sampai malam-malam kan kita ya bikinnya. Sampai pulang jam 11 ya kalau nggak salah. Iya, bikin list rel, bikin Satu kelas itu. SEM. Iya. Itu pulang jam 11 kereta terakhir, nah itu yang paling mengesankan sih. nunggu kereta terakhir jam berapa ya? Setengah 12 malam kalau nggak salah. Karena kita begadang ngerjain alat ukur kayak gitu. Pulang ke Cakung bisa dibayangkan jam berapa ya? Kalau jam setengah 12 masih di Depok. Pernah nggak sih ngalami rasa drop kata kayaknya udah aneh gue gitu. Selama kuliah gitu. Udahan itu malah setelah ngerjain tesis kalau kayak waktu menjalani hari-hari, terus terang aku tuh suka belajar. Gue tuh suka belajar, tapi nggak suka ujiannya. Parah nggak? Suka ujian. Jika pengen penasaran akan sesuatu gitu, tapi pas udah, bikin tesis gitu. Bikin tesis. Dari S1 memang anaknya mager parah banget. Nggak tahu kenapa dipercaya jadi struktural juga ya sekarang. Mau cari ide aja itu, so idealis. Jadi di kantor ada masalah apa ya? Kan emang tim gibah kantor juga sih. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, ini gimana ya cara beresinnya gitu. Kita bisa ngasih masukan apa ke atasan kayak gitu kan. Wah ini kayaknya yang ada masalah ini nih gitu. Carilah variabelnya kan guys. Ini variabel apa ya kalau di psikologi namanya. Walaupun saya lulusan psikologi sebenarnya juga nggak update amat sama konstruk psikologis. Baca jurnal, baca dulu kalau Mbak Tika di Change Management tuh HBR kan suka ngasih Harvard Business Review, kadang cari yang populer-populer, majalah populer yang gratisan lah dari dosen. Terus ya akhirnya kayaknya konstruk yang ini deh gitu. Ini kayaknya jarang nih yang bikin gitu kan. Terus sama ini. Tapi kan kita ada tanggung jawab lagi nggak cuma sekedar cari variabel ini, konstruk ini berhubungan sama konstruk ini, atau ini berpengaruh nggak ke sini. Kalau di S2 terapan itu kita juga dikasih mandat untuk bikin intervensinya. Jadi ini biar naik gimana cara itu. Nah, itu tuh udah mulai intervensi baru itu, cari. Tapi itu bisa jadi menarik gak sih, Mbak? Apa? Kita ada intervensinya itu jadi sesuatu hal yang menarik gak sih buat Mbak? Kan waktu masuk nih ceritanya nggak tahu kalau terapan itu harus ada intervensi seriusan, nggak tahu pas satu dijelasin. Kita nanti kayak gini, apa ya dulu mata kuliah apa ya di awal tuh yang ngejelasin soal nanti tuh tesisnya harus ada intervensinya, harus ada ini ya lumayan sih. Jadi apa ya intervensinya gitu, harus ngerubah sesuatu kayaknya. Mana kita posisi di kantor juga bukan ya masih cetek lah gitu, bisa nggak ya mempengaruhi orang lain untuk berbuat gitu kan. Ya gitu sih pas masa-masa tesis itu mulai dari cari idenya udah rumit karena nggak menguasai nama-nama konstruk yang ada di dunia ini, di dunia psikologi. Terus habis itu harus mikirin intervensinya juga, sampai waktu itu kan nggak bimbingan tuh. Jadi bikin aja terus garap. Kebetulan dosennya pembimbingnya juga pendiam. Ya kebetulan banget kan pendiam. Kalau yang lain kan ditagi-tagi, ayo cepetan ya, minggu depan harus ngumpulin gini-gini. Ya alhamdulillah dapetnya yang sabar gitu. Kayak ditagi waktu itu. Terus dalam satu semester tuh kayaknya cuman gak pernah bimbingan, apa cuman sekali ketemu di awal doang, terus habis itu gak bimbingan. Semester 1. Semester 2, semester 1 ngerjain tesis ya, berarti itu di semester keempat kita. Padahal kita cuman dikasih waktu nyelesain S2 dalam waktu 6 semester, jadi boleh ekstra semester cuman 2 kali. Di semester ke-5 masih
oh masih ada semester 5, waktu semester 4 begitu kan, masih ada semester 5. Semester 5 ngerjain baru ketemu dosen lagi, Mbak gini, tapi masih bentrok tuh otaknya gitu. Kata dosen, udah, kamu carinya, ya based on apa, di situ kasusnya apa sih, ada masalah apa sih di kantornya, tapi jangan yang apa, yang nggak bisa diintervensi, intinya gitu. Variabel yang gue pilih tuh diragukan sama dosennya, ini berarti masalahnya di leadership gitu. Yakin kamu bisa mempengaruhi komisioner untuk mengintervensi komisioner gitu. Iya, iya juga sih Mbak. Wah, gak gitu. Begitu mau mikir Jadi ini sekalian tips juga ya Mbak ya. Iya, jadi memang sesuatu yang ya namanya juga terapan ya, kita harus ada perbuatan lah yang bisa kita terapkan. Jadi kalau di SDMKM itu kan ya intervensi SDM kan jatuhnya gitu. Sementara kita juga harus berpikir realistis, make sense nggak ini kita dalam posisi kita sekarang ini bisa dilakukan atau enggak gitu, apa yang harus kita kerjakan. Terus jangan parsial. Jadi waktu itu aku memang parsial sih, milih variabel dulu sesuai dengan keadaan yang idealisme aku yang mau dibenerin di kantor apa, baru mikirin intervensinya. Ternyata nggak bisa, mesti dipikirin ujungnya juga biar nggak repot dari awal, jadi kerja 2 kali gitu. Pas disadarkan begitu, memang kamu bisa mengintervensi komisioner. Ya udah cari yang lebih realistis lagi. Jadi itu udah masuk semester 5, nggak kelar juga. Seperti biasa. Waduh, tinggal semester terakhir nih, 6. Semester 6 gitu. Ada COVID ya. Semester 6 udah mulai COVID ya, Man? Belum, semester. Terus kita ada ini 2019 bulan Juli sampai Oktober sampai Januari ada COVID. Memang slow motion karena tagih-tagih terus masih anteng aja gitu ya, dosennya nggak nanya ya gue diem aja gitu kan, nggak dikerjain. Minggu ini loh, padahal diingat sempat dipanggil sama ini, sama dikumpulin kita, disuruh pernyataan akan selesai di semester ini, bikin timeline, mau ngerjain apa, bulan apa. Ya kita pejuang deadlineers gitu. Terus udah tanda tangan pernyataan, udah oh ya, kalau sampai dosen pembimbingnya bilang gini, kalau kamu nggak kaji etik di bulan ini, kamu nggak bisa lulus loh semester ini, gitu kan. Bulan-bulan November apa Desember ya waktu itu. Delalanya udah di tengah desperate, aduh, kok belum kaji etik aja, belum. Ini semester udah mau habis. Gimana nih? Nggak lulus lah deh. Oh ya. Udah COVID deh, itu Januari sampai Juni ya, semester 6 tuh. Udah mulai COVID itu. Lagi semangatnya, jadi di awal semester 6 itu aku semangat banget, Desember, Januari itu semangat nih, setiap minggu bimbingan, karena dosennya udah bilang ini udah semester terakhir, jadi kamu harus ini, kamu masih mau sama saya, gitu kan. Karena aku anaknya kembali lagi mager, ya saya yakin sama Mbak gitu, nggak pengen ganti dosen, nggak Mbak gitu. Ya aku tetap sama pembimbingku, terus mulai istiqomah rajin, COVID kan, COVID. Terus habis itu ngejar kaji etik, untung kaji etiknya tuh dapat pas belum pandemi, kalau nggak salah, apa awal-awal pandemi. Jadi masih sempat keluar, terus penelitian tuh bulan Maret, benar sebelum pandemi dapat hasil kaji etik. Turun lapangannya di minggu ketiga Maret, pas awal banget pandemi, kita PSBB. Semua kuesioner disebar online, dapat nih data bulan Maret April dapat data, harus diolah dulu kan, baru mulai nyusun intervensinya. Tapi kembali
karena so sibuk dengan urusan hidup yang ini antara nyelesain kerjaan dan COVID dan segala macam urusan kerjaan yang enggak, ya waktu itu enggak, karena kita baru menghadapi yang namanya pandemi, enggak siap dengan perubahan yang ada ya. Akhirnya bengong lagi, April, Mei, Juni, terakhir hasil harus Mei. Sementara intervensinya belum dibikin. Aduh, parah deh. Ada pengumuman di kampus ya kalau karena ini pandemi jadi ada keringanan. Mbak. Yang Mas tinggal ngerjain tesis boleh nambah ekstra 1 semester, bayarnya 500.000. Kayaknya ini doa bulan puasa di bulan Mei. Jadi itu udah hopeless banget, ya Allah. Di bulan Ramadan waktu itu tuh doanya cuma, ya Allah, aku cuma pengen lulus S2 gitu. Gimana? Gak ada doa pengen minta rezeki, pokoknya lulus S2. Ramadan itu sepanjang Ramadan doanya gitu, tapi nggak digarap. Akhirnya dapat informasi itu kan, oh ada keringanan bisa 1 semester, baru deh dikerjain lagi. Tapi ya itu banyak hal, pokoknya suka duka antara menyeimbangkan kehidupan pribadi, kehidupan kerjaan, kehidupan kuliah gitu. Jadi gimana caranya bisa nyimbangin itu, sempat hopelessnya ya di bulan Mei itu, karena udah ultimatum, kalau kamu nggak cepat bikin intervensi bulan ini ya kamu nggak bisa lulus semester ini semester terakhir kamu, udah siap-siap, aduh gimana ya nanti kalau nggak lulus, malu gitu. Padahal di kantor juga 4 semester pertama dibayarin gitu. Udah mulai gimana lah. Itu tuh titik-titik hopelessnya di tesis. Alhamdulillah udah lewat sih. Kalau Mas Ridwan, kapan nih Mas pernah nggak sih merasa udah deh, udah gak sanggup ya S2 nih? Kalau aku sendiri sebenarnya ya timelinenya hampir-hampir sama kayak Mbak Septi ya. Ketika udah 2 semester tesis gitu, terus misalkan udah di info harus seminar hasil, nah itu udah mulai, aduh ini kayaknya stop aja gitu ya, karena kalaupun mau ngejar kayaknya harus ada, misalkan kita kan harus ada kajian etik dulu gitu ya, kajian etik aja belum, ngambil data belum, seminar hasilnya udah bulan depan. Nah itu udah kepikiran tuh. Nah cuman ketika ya memang gitulah ya, ketika udah deadline-nya baru tobat gitu ya. Baru tobat, baru kepikiran, aduh harusnya kemarin, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gini, harusnya gitu. Tapi memang menurut aku sih, kalau aku pribadi gitu ya, kesulitannya itu tadi, kita nggak usah muluk-muluk gitu ya. Ya meskipun kita praktisi gitu ya di bidang di tempat kerja masing-masing, ya carilah hal-hal yang mudah untuk diintervensi gitu, karena kadang-kadang aku pribadi mikirnya kayak penelitian aja gitu, nggak mikirin intervensinya. Nah ketika mikir intervensinya bingung, stuck, akhirnya sempat ganti-ganti judul tuh beberapa kali gitu sebelum akhirnya yang terakhir kayak gitu sih. Nah di akhir-akhir memang udah kepikiran buat stop gitu, karena memang semesternya itu kan udah habis tuh. Tapi ya ternyata ada informasi kelonggaran gitu. Terakhir itu Saved by the Bell ya. Angin Nah, surga. setelah adanya informasi kelonggaran itu langsung gaspol ya. Karena itu aku ngerasa, waduh, aku masih dikasih kesempatan nih gitu. Tadinya udah ya kayaknya nggak akan lulus nih, udah habis itu waktunya. Ketika ada pengumuman itu langsung semangat, langsung gaspol, pokoknya harus lulus tuh. Kayak gitu sih. Ya, dibantu dengan dosen pembimbing yang selalu dengan dengan lemah lembut mengingatkan, ini udah bulan ini loh, udah sampai mana,
mana yakin mau ujian semester ini kayak gitu. Udah mulai diteror tuh mulai sadar. Ini dosennya sama nggak sih? Sama. Sama banget. Kenapa Oke. kita bisa satu kelompok ya, Mbak? Nggak tahu. Kenapa kita bisa satu kelompok? Emang sebelumnya nggak janjian gitu, mau milih dosen siapa gitu? Waktu itu saya Kan dipilihin, Mas. milihnya yang lain, tapi terus akhirnya di keputusannya juga tidak sesuai dengan pilihan. Gitu ya, Wan ya? Ya, mungkin disesuaikan sama variabelnya kalau kita. Ya, Variabel kayaknya penelitian yang mau kita ambil. Aku sih, ya, aku terima kasih banget ke dosen pembimbing kita. Karena sudah sabar membimbing benar banget sampai akhir. ngadepin orang-orang mager. Oke. Kayaknya cerita ini udah setengah jam lebih. Nanti kita lanjutkan ke berikutnya aja tentang pengalaman kuliah di UI itu ya. Sekalian nanti ngajak teman-teman yang lain. Kita coba pengen tahu juga sih selama kuliah. Kayaknya pengalamannya beda-beda gitu, tantangannya beda-beda. Kalau sekarang kita bahas PNS Mas Ridwan dari swasta gitu. Nanti kita ada nggak sih teman-teman yang nggak kerja gitu, tapi kuliah di SDMKM? Atau mungkin yang sempat dapat info juga teman ada yang nggak lulus gitu ya. Kenapa dan bagaimana kabarnya kali ini? Nah, yang berikutnya mungkin kita ngobrol lagi berikutnya sambil kita pengen tahu juga sih update sekarang. Oke, makasih banyak Mas Septi, Mas Edwan. Sampai ketemu lagi. Ya.